Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yusri Wahyuni dari Prodi S1 Kimia Konsentrasi Analis Medis. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan SARS-CoV-2 KBS, yang mana untuk memenuhi tugas parasitologi 2. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yati selaku dosen mata kuliah parasitologi 2 dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi pokok bahasan pada materi kali ini? Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang meliputi dari pengertian, gejala, dan juga tanda dari penyakit skabies itu sendiri. Kemudian ada pemeriksaan yang meliputi tujuan, metode, dan juga cara pemeriksaannya. Kemudian dan yang terakhir adalah video pemeriksaan. Kita masuk ke pendahuluan. Mungkin untuk di pendahuluan ini saya tidak akan terlalu menjelaskan apa itu SARS-CoV-2 KBS karena kebetulan sudah dibahas juga oleh presenter kita yang sebelumnya. Nah, di sini adalah SARS-CoV-2 KBS itu apa? Jadi SARS-CoV-2 KBS itu adalah tungau gatal yang merupakan spesies yang termasuk kepada endoparasit yang menyebabkan penyakit kudis atau skabies pada kulit dengan cara membuat terowongan pada lapisan tanduk kulit mamalia. Nah, kalian tahu nggak apa aja nama dari penyakit skabies ini? Jadi mungkin bisa lebih dikenal apabila kita menyebutnya dengan gudikan atau kudis atau juga gudukan. Nah, itulah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 KBS ini. Dan SARS-CoV-2 KBS ini bisa dibilang adalah tungau. Selanjutnya kita masuk ke gejala klinis. Jadi gejala klinis apa saja yang biasanya timbul pada penyakit skabies atau kudis ini? Nah, gejala yang biasanya timbul biasanya di dalam kulit itu yang pertama terbentuk bintik-bintik kecil atau juga bintik-bintik besar. Kemudian si kulit itu berwarna kemerahan dan tentunya gatal, terasa gatal. Dan yang terakhir adalah funikulus, yaitu funikulus itu terbentuknya terowongan yang diakibatkan oleh masuknya si SARS-CoV-2 KBS ini. Biasanya terowongan yang dibentuk oleh si SARS-CoV-2 KBS ini adalah berukuran kurang lebih 1 cm. Dan biasanya menyerang pada sela-sela jari, kemudian lipatan-lipatan. Nah, ada 4 tanda kardinal yang biasanya ditemukan pada penyakit skabies. Yang pertama, ditemukan tungau jelas. Nah, apabila misalkan dilakukan pemeriksaan pada mikroskop, di bawah mikroskop dengan menggunakan kerokan kulit yang sudah diberikan KOH, kemudian ditemukan nih misalnya ada tungau yang masih hidup, misalnya masih bergerak. Nah, itu sudah dipastikan bahwasannya adalah parasit SARS-CoV-2 KBS yang merupakan penyebab dari skabies sendiri. Nah, kemudian tanda kardinal yang kedua adalah pruritus noctura. Nah, apa pruritus noctura itu? Pruritus itu artinya gatal dan noctura itu artinya malam hari. Jadi bisa diartikan pruritus nocturna itu adalah gatal di malam hari. Nah, kenapa biasanya gatal-gatal yang disebabkan oleh si tungau atau si parasit dari SARS-CoV-2 KBS ini biasanya gatalnya di malam hari? Karena si tungau ini memang menyebabkan reaksi gatal yang berlebih pada malam hari, karena reaksi malam hari itu biasanya lebih lembab kan, dan si tungau tersebut juga sangat menyukai dan juga lebih agresif pada malam hari. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menyerang manusia secara berkelompok. Nah, penyerangan dari skabies ini atau dari parasit SARS-CoV-2 skabies ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah secara kontak langsung. Nah,
bagaimana kontak langsung tersebut. Nah, jadi misalnya kalau penularan secara kontak langsung itu misalnya berhubungan seksual, kemudian tidur bersama, kemudian juga bisa dengan melalui berjabat tangan. Nah, itu penularannya secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ada penularan secara tidak langsung. Nah, bagaimana penularan secara tidak langsung itu? Nah, misalnya kita memakai handuk yang sama dengan seseorang yang terkena dengan skabies itu, atau juga bisa misalnya kita memakai baju yang sama dengan si penderita si skabies itu. Nah, itu termasuk kepada penularan secara tidak langsung. Dan juga menyerang secara berkelompok itu maksudnya biasanya ada satu orang yang terkena skabies dan kemudian esok harinya itu teman-temannya itu ikut terkena, dikarenakan ya tadi penularannya itu bisa ditularkan dengan tidak langsung gitu. Boleh itu dari handuk, misalnya dari baju, atau dari peralatan-peralatan yang dipakai secara bersamaan. Selanjutnya adanya terowongan yang disebabkan oleh masuknya si parasit dari Sarcoptes scabies ini. Biasanya ukurannya itu sekitar 1 cm kurang lebih ya. Dan biasanya dia itu menimbulkan tonjolan-tonjolan kulit yang ada cairan di dalamnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan Sarcoptes scabies. Bagaimana cara pemeriksaannya? Nah, yang pertama ada tujuan dan metode. Untuk tujuan dari pemeriksaan skabies ini yaitu untuk mengidentifikasi parasit Sarcoptes scabies sebagai penyebab penyakit kulit, yaitu penyakitnya skabies. Kemudian metode yang digunakan adalah mengambil kerokan kulit yang kemudian diberi KOH 10%. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini. Alat apa saja yang digunakan? Yang pertama ada mikroskop, kemudian ada objek glass, ada cover glass, dan yang terakhir ada jarum atau scalpel. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kerokan kulit, kemudian ada KOH 10%. Nah, mengapa digunakan KOH 10%? Kenapa tidak 20% atau berapa persen gitu ya? Karena biasanya KOH 10% ini adalah KOH yang dipakai untuk kulit. Nah, karena kulit itu teksturnya itu kan agak ringan, sedangkan kalau misalnya kita pakai KOH yang 20% itu digunakannya biasanya untuk kuku atau rambut yang lebih tebal. Nah, selanjutnya ada prosedur kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian cari bagian kulit yang terinfeksi, kemudian bersihkan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya cari lesi kulit yang akan dijadikan spesimen kerokan menggunakan jarum atau scalpel, kemudian scrap pelahan si kulitnya atau kerok pelahan si kulitnya menggunakan jarum atau scalpel. Nah, setelah itu sampai debris kulitnya terambil, masukkan kerokan kulit tersebut ke dalam objek glass. Setelah dimasukkan ke dalam objek glass, kemudian diteteskan dengan KOH 10% tadi. Nah, fungsinya diteteskan dengan KOH ini adalah untuk melisiskan keratin-keratin kulitnya. Nah, selanjutnya tutup dengan cover glass. Setelah ditutup dengan cover glass, kemudian bisa diamati di bawah mikroskop perbesaran 400 kali. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada video pemeriksaan berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dalam perkataan atau dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.